selamat pagi pendengar setia 804 FM. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya Otto akan menemani Anda di segmen program P5M yang artinya pembicaraan 5 menit dan tentunya akan membahas tentang digitalisasi layanan. Tentunya juga saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama saya rekan-rekan muda ASN yang bersedia membantu untuk menjelaskan mulai dari seberapa pentingnya digitalisasi, kondisi layanan saat ini, dan kondisi pelayanan yang diharapkan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pelaksanaan digitalisasi yang berkualitas. Langsung saja sudah bersama kita Mas Arief Prianto yang juga praktisi di bidang IT, mungkin bisa memberi tanggapan atau pandangannya di digitalisasi layanan masyarakat. Silakan Mas Arief. Oke, terima kasih Bang Oto. Menurut pandangan saya, digitalisasi layanan sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor seperti kemudahan akses terhadap layanan publik. Digitalisasi layanan bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan mengurangi potensi munculnya dampak negatif dari layanan publik seperti korupsi. Digitalisasi layanan adalah sebuah keharusan di era modern saat ini. Penerapan yang tepat dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oke, sekian. Saya kembalikan ke Bang Oto. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief atas penjelasannya tentang pentingnya digitalisasi layanan bagi masyarakat. Dan juga kita perlu untuk mengetahui realitas saat ini dalam pelaksanaannya. Sudah juga bergabung bersama kita Mbak Bella, ya mungkin bisa menjelaskan realita pelaksanaan digitalisasi layanan masyarakat saat ini. Oke, silakan Mbak Bella. Baik, terima kasih Bapak Oto atas kesempatannya. Sebagai ASN muda, saya melihat secara umum digitalisasi layanan publik di Indonesia sudah mulai diterapkan, tapi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya infrastruktur belum merata, literasi digital masyarakat dan aparatur pun masih rendah, serta sistem layanan belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, pemanfaatan layanan digital belum berjalan maksimal di semua daerah. Ya, mungkin itu saja Bapak Otto. Terima kasih. Oke, baik Mbak Bella, cukup singkat ya, tapi sudah memberikan gambaran lah tentang realita digitalisasi layanan saat ini yang tentunya masih banyak tantangan ya dalam pelaksanaannya. Oke, kemudian kita juga mengundang Bang Tommy untuk memberikan pendapatnya tentang kondisi layanan digitalisasi yang seharusnya nih yang didapat oleh masyarakat. Mungkin bisa bantu dijelaskan Bang Tommy. Terima kasih Abang Oto. Ya, menurut saya sebagai ASN muda, sudah 80 tahun Indonesia ini merdeka gitu kan. Image dan citra pelayanan publik kita masih gitu-gitu aja nih. Terlalu berbelit-belit, boros, memakan waktu yang lama. Pelayanan publik kita diharapkan semakin mudah, cepat, serta mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel. SDM, modal, teknologi sudah luar biasa disiapkan oleh pemerintah. Masa kita kalah sama Satpam BCA? Gitu, cukup Bang Oto. Terima kasih. Oke, cukup keras ya statementnya Bang Tommy ini, masa kita kalah dengan Satpam BCA ya. Tetapi itulah memang beberapa kendala yang kita rasakan saat ini, dan untuk itu supaya tidak begitu-begitu saja, minta pendapatnya lagi Bang atau Mas Iwan mungkin bisa memberikan tips trik atau langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas digitalisasi layanan saat ini. Silakan Ya, Mas Iwan. terima kasih Bung Oto. Sangat menarik ya. Adapun saya kira poin penting langkah peningkatan digitalisasi tersebut. Yang pertama, kebijakan yang komprehensif, regulasi yang mendukung pelaksanaan digitalisasi. Kedua, penyiapan infrastruktur, ketersediaan dan aksesibilitas yang mudah. Ketiga, pengembangan SDM, kompetensi pengguna ataupun baik penyedia tersebut.
Keempat, penguatan integrasi data, adanya data yang padu dan lebih efektif. Dan kemudian yang terakhir yang kelima, keamanan dan privasi. Pengguna percaya bagaimana menggunakan layanan digitalisasi tersebut. Itulah poin singkat dari saya bagaimana peningkatan digitalisasi. Kembalikan ke Bang Oto. Oke, makasih. Itu tadi penjelasan singkat juga dari Mas Iwan terkait langkah-langkah penting agar digitalisasi layanan bisa ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan ASN muda yang sudah meluangkan waktunya. Ya bersumber dari para ASN muda tadi, maka di segmen ini dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi layanan itu penting karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dan juga para pelaku bisnis dalam kepengurusan administrasinya. Dengan digitalisasi, proses yang rumit dapat disederhanakan, biaya operasional dapat ditekan, dan pelayanan publik dapat diakses secara lebih luas. Namun, di balik semua kelebihan itu, masih banyak hal yang menjadi tantangan dan perlu perbaikan. Maka diperlukan langkah-langkah yang terencana dan terstruktur untuk membenahi kekurangan yang ada. Sebab digitalisasi layanan adalah investasi yang penting untuk masa depan pelayanan masyarakat, guna membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, baik, tak terasa tiba di penghujung. Saya Oto mengucapkan terima kasih sudah bergabung di 804 FM dalam segmen program pembicaraan 5 menit. Jumpa lagi di segmen berikutnya yang akan membahas topik-topik layanan ASN yang tak kalah serunya untuk dibahas. Demikianlah akhir dari kami untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Selamat pagi. Pagi, Siap. luar Selamat biasa. pagi.